Pernahkah Anda membayangkan dikubur hidup-hidup oleh seseorang yang sangat mencintai Anda? Aris adalah definisi suami impian semua wanita. Mapan, setia, dan tak pernah membiarkan istrinya, Sarah, memikul beban sekecil apapun. Tapi di balik pintu rumah yang megah itu, Sarah justru sedang sekarat. Bukan karena luka fisik atau pengkhianatan, melainkan karena kebaikan berlebihan yang perlahan-lahan menghapus eksistensinya sebagai manusia. Tanpa disadari, Aris telah mengubah cinta menjadi penjara emas, tempat di mana Sarah kehilangan hak untuk memilih, berpikir, bahkan merasa dibutuhkan. Namun sebuah retakan fatal muncul saat Sarah menyadari bahwa ia justru merasa lebih hidup saat bersama orang asing yang tak memberinya apa-apa, selain telinga untuk mendengar, daripada di samping suami yang memberinya segalanya. Apa yang sebenarnya terjadi ketika kebaikan berubah menjadi racun yang paling mematikan? Dan bagaimana sebuah pengabdian yang tulus justru bisa berakhir menjadi tragedi yang menghancurkan harga diri seorang wanita hingga ke titik nadir. Bersiaplah, karena apa yang Anda anggap sebagai surga rumah tangga mungkin adalah neraka yang paling sunyi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sebuah sudut kota yang mulai terlupakan oleh hiruk-pikuk peradaban, berdirilah sebuah rumah tua yang nampak megah, namun menyimpan aura kedinginan yang mencekam. Di dalam rumah itu, di balik tirai beludru yang telah berdebu dan usang, hiduplah seorang wanita bernama Sarah. Namun, Sarah yang sekarang bukanlah Sarah yang dulu. Tubuhnya kini hanyalah bayangan dari masa lalu yang gemilang. Ia kini nampak begitu ringkih. Tulang-tulangnya seolah menonjol di balik kulitnya yang keriput dan pucat pasi, seperti kertas perkamen yang siap robek kapan saja. Setiap pagi, saat fajar menyingsing dengan warna abu-abu yang suram, Sarah akan duduk di sebuah kursi kayu tua yang berderit menyayat hati. Matanya yang dulu berbinar kini meredup, kehilangan cahaya kehidupan, hanya menyisakan tatapan kosong yang menembus dinding-dinding bisu. Ia merasakan kesendirian yang luar biasa hebat, sebuah kesepian yang bukan sekadar absennya manusia, melainkan kekosongan jiwa yang telah lama mati sebelum raganya menyerah. Di rumah yang besar itu, keheningan terasa begitu berat, seolah udara yang ia hirup pun mengandung beban duka yang tak kasat mata. Perutnya seringkali berbunyi, keroncongan yang menyakitkan, sebuah simfoni penderitaan yang mengingatkannya bahwa ia belum menyentuh makanan sejak kemarin. Namun, bukan kemiskinan harta yang paling menghancurkannya, melainkan kemiskinan fungsi. Ia merasa seperti seonggok barang rongsokan yang tak lagi memiliki kegunaan. Di atas meja makan yang panjang dan berdebu, tak ada piring yang terisi, hanya ada kenangan pahit yang terus menghantuinya. Sarah adalah korban dari sebuah cinta yang salah, sebuah pengabdian yang justru menjadi belenggu besi yang mencekik perlahan. Dulu, Sarah memiliki seorang suami bernama Aris. Aris adalah definisi dari suami yang terlalu baik. Namun, kebaikan Aris bukanlah madu, melainkan racun yang manis. Selama puluhan tahun pernikahan mereka, Aris tidak pernah membiarkan Sarah menyentuh gagang sapu, apalagi memikirkan bagaimana cara mengatur keuangan keluarga. "Sudah sayang, biar aku saja. Kamu istirahat saja di kamar. Jangan sampai tanganmu yang halus itu kasar karena pekerjaan rumah." Begitulah kalimat yang selalu diucapkan Aris dengan nada lembut yang mematikan. Awalnya, Sarah merasa sangat dicintai. Ia merasa seperti seorang ratu di istana megah. Namun seiring berjalannya waktu, kebaikan itu perlahan-lahan mengikis harga dirinya. Aris mengambil alih seluruh kendali hidupnya. Keputusan tentang pendidikan anak, urusan investasi, hingga hal sekecil warna cat tembok rumah. Semuanya diputuskan oleh Aris tanpa pernah meminta pendapat Sarah. Aris selalu beralasan bahwa ia ingin memberikan yang terbaik bagi istrinya, agar istrinya tidak perlu memikul beban pikiran sedikit pun. Namun apa yang terjadi? Sarah justru merasa dirinya kian kerdil. Ia merasa tidak lebih dari sekadar pajangan di rumah itu. Ia tidak tahu bagaimana cara membayar tagihan listrik, ia tidak paham bagaimana cara mengelola tabungan. Bahkan ia tidak pernah diberi kesempatan untuk belajar bagaimana cara menghadapi dunia luar. Aris telah mematikan insting bertahan hidup istrinya dengan dalih kasih sayang yang protektif secara ekstrim. Kini, setelah Aris tiada, Sarah terpuruk dalam jurang keputusasaan yang paling dalam. Ia ditinggalkan di sebuah rumah mewah yang kini terasa seperti penjara emas. Ia memiliki segalanya, namun sebenarnya tidak memiliki apa-apa, karena ia tidak tahu bagaimana cara menggunakan kekayaan yang ditinggalkan suaminya.
Ia adalah seorang yatim piatu di usianya yang senja. Orang dewasa yang tidak tahu bagaimana cara menjadi mandiri. Karena selama ini seluruh syaraf kemandiriannya telah dirumpuhkan oleh kebaikan suaminya yang berlebihan. Setiap malam, dalam kegelapan yang menyelimuti kamarnya yang dingin, Sarah seringkali meratap. Air matanya mengalir membasahi bantal yang sudah apek, meratapi nasibnya yang malang. Ia merasa sangat tidak berguna. Bahkan untuk sekadar mengganti bohlam lampu yang mati pun, ia gemetar ketakutan karena tidak pernah diajarkan caranya. Rasa lapar yang menggerogoti lambungnya tidak sebanding dengan rasa hina yang menyayat batinnya. Ia merasa seperti seorang pengemis di rumahnya sendiri, menunggu keajaiban yang tak kunjung datang, sementara tubuhnya kian mengering dan jiwanya kian gersang. Penderitaan Sarah adalah penderitaan yang sunyi. Tak ada tetangga yang tahu, karena selama ini Aris selalu menutup rapat pintu rumah mereka demi melindungi privasi istri tercinta. Sarah terisolasi, terasing dari dunia, dan kini ia terperangkap dalam kemiskinan fungsional yang sangat ekstrim. Ia melihat tangannya yang gemetar, tangan yang tidak pernah dibiarkan bekerja keras, kini justru menjadi saksi bisu atas ketidakberdayaannya. Kuku-kukunya mulai pecah, dan kulit di sekitar jemarinya tampak pecah-pecah karena kedinginan dan kurangnya nutrisi. Ia merindukan sebuah peran. Ia merindukan saat-saat di mana ia dibutuhkan. Namun sepanjang hidupnya, Aris telah merampas peran itu darinya. "Kamu tidak perlu repot-repot, biarkan aku yang mengatur semuanya." Kata-kata itu kini terngiang seperti kutukan di telinganya. Kelebihan cinta Aris telah membuat Sarah menjadi sosok yang cacat secara mental dan sosial. Ia merasa seperti sehelai daun kering yang terlepas dari rantingnya, terombang-ambing oleh angin, tanpa tahu di mana ia akan mendarat atau apakah ia akan hancur terinjak sebelum menyentuh tanah. Di luar sana, musim hujan mulai tiba. Gemuruh guntur di langit seolah menertawakan kesendirian Sarah. Atap rumahnya mulai bocor di beberapa titik, membiarkan tetesan air hujan yang dingin jatuh tepat di lantai marmer yang mahal. Sarah hanya bisa menatap tetesan air itu dengan pandangan nanar. Ia ingin melakukan sesuatu, ia ingin memperbaiki atap itu, atau setidaknya meletakkan ember untuk menampung airnya. Namun kakinya terasa begitu berat, seolah-olah beban rasa tidak berguna itu telah berubah menjadi timah yang mengikat pergelangan kakinya. Ia merasa sangat lelah. Lelah dengan hidup yang hanya berisi penantian tanpa kepastian. Ia merasa terkubur hidup-hidup di dalam kemewahan yang kini terasa busuk. Ladang subur di halaman rumahnya pun kini telah berubah menjadi lahan tandus yang dipenuhi semak berduri, mencerminkan kondisi hatinya yang sudah lama tidak tersiram kasih sayang yang murni. Kasih sayang yang memberi ruang untuk tumbuh, bukan kasih sayang yang mematikan potensi. Dalam keremangan cahaya lampu minyak yang hampir habis, Sarah mencoba memejamkan mata, berharap bahwa esok ia tidak perlu bangun lagi. Ia ingin melarikan diri dari kenyataan pahit bahwa dirinya adalah seorang manusia yang telah kehilangan jati dirinya karena cinta yang salah kaprah. Ia adalah bukti nyata bahwa kebaikan yang tidak tepat sasaran bisa menjadi senjata paling mematikan yang pernah ada. Penderitaannya mencapai puncaknya ketika ia menyadari bahwa di usia setua ini, ia bahkan tidak memiliki satupun sahabat yang bisa ia tuju. Aris telah membatasi pergaulannya dengan alasan, dunia luar itu kasar untukmu. Kini, dalam kesendirian yang absolut, Sarah hanya ditemani oleh bayangan kematian yang kian mendekat, merayap di dinding-dinding rumah yang lembab, menanti saat yang tepat untuk menjemput jiwa yang sudah terlalu lama menderita dalam diam. Inilah awal dari kisah pedih seorang wanita yang cintanya dihabisi oleh kebaikan suaminya sendiri. Sebuah peringatan bagi siapa saja bahwa pernikahan bukan hanya tentang memberikan segalanya, tapi tentang tumbuh bersama. Namun bagi Sarah, segalanya sudah terlambat. Atau benarkah begitu? Apakah ada secercah harapan di tengah kegelapan yang begitu pekat ini? Ataukah ini adalah akhir dari perjalanan panjang seorang wanita yang hanya ingin merasa dibutuhkan? Mari kita teruskan perjalanan ini ke bab berikutnya, di mana takdir akan mulai mempermainkan kehidupan Sarah lebih jauh lagi. Matahari pagi itu merayap malu-malu di balik gorden sutra kelabu yang tebal, seolah segan mengusik kesunyian di dalam rumah megah yang terasa lebih dingin dari lemari es. Arini terbangun, bukan oleh alarm atau kecupan hangat, melainkan oleh rasa hampa yang menghimpit dada. Sebuah beban tak kasat mata yang membuatnya merasa seolah-olah ia hanyalah bayangan yang tersesat di istananya sendiri. Setiap jengkal lantai marmer yang ia injak terasa seperti es yang menusuk telapak kakinya yang mungil dan pucat. Di dapur, aroma kopi Arabica terbaik sudah menyeruak,
memenuhi rongga paru-parunya. Namun, bagi Arini, bau itu bukan lagi aroma semangat, melainkan bau kegagalan. Kegagalannya menjadi seorang istri yang berfungsi. Di atas meja makan yang terbuat dari kayu jati solid yang mengilap, telah tersaji sepiring sarapan sempurna. Roti gandum panggang dengan alpukat yang diiris presisi, telur mata sapi dengan kuning yang masih meleleh sempurna, dan segelas jus jeruk segar tanpa bulir. Di sampingnya terselip secari kertas dengan tulisan tangan Mas Danu yang rapi dan tegas. "Selamat pagi sayang, Mas sudah siapkan semuanya. Jangan capek-capek di dapur ya. Mas sudah pesan jasa bersih-bersih rumah untuk datang jam 10 nanti. Jadi kamu istirahat saja. Uang belanja tambahan sudah Mas transfer. Nikmati harimu istriku yang cantik." Arini meremas kertas itu hingga lecek. Air mata yang sejak tadi menggenang di sudut matanya yang sayu akhirnya luruh, jatuh tepat di atas kuning telur yang sempurna itu. Kata-kata istirahat saja dan jangan capek-capek kini terdengar seperti vonis penjara baginya. Mas Danu, suaminya, adalah pria yang dipuja semua orang. Dia tampan, mapan, dan sangat perhatian. Namun, di balik dinding-dinding rumah yang kedap suara ini, Arini merasa dirinya sedang dikubur hidup-hidup oleh tumpukan kebaikan yang mematikan. Ia tidak pernah diperbolehkan memegang kendali. Ingin memasak menu spesial? Mas Danu sudah memesan catering bintang 5 karena takut Arini terkena cipratan minyak. Ingin mengurus keuangan rumah tangga? Mas Danu bilang itu tugas yang melelahkan bagi pikiran wanita. Biar dia saja yang mengatur segalanya hingga ke digit terakhir. Bahkan untuk memilih warna cat kamar anak mereka nanti, Mas Danu sudah menyewa desainer interior terbaik karena menganggap Arini terlalu lembut untuk berurusan dengan kontraktor yang kasar. Arini berjongkok di atas rumput Jepang yang dipangkas rapi setiap minggu oleh tukang kebun suruhan suaminya. Ia meletakkan piring sarapan mahalnya di depan kucing itu. "Makanlah manis. Setidaknya kamu punya alasan untuk merasa lapar. Setidaknya hidupmu masih memiliki perjuangan," bisik Arini dengan suara serak, nyaris tak terdengar. Kucing itu mendongak. Matanya yang kuning redup menatap Arini dengan tatapan yang sangat dalam. Seolah makhluk malang itu mampu melihat lubang besar di dalam jiwa Arini yang terbalut pakaian sutra mahal. Dengan ragu, kucing itu mulai memakan roti dan telur itu, melahapnya dengan rakus seolah itu adalah perjamuan terakhirnya. Arini memperhatikan setiap gerakan lidah kucing itu, merasa sedikit berguna karena bisa memberi makan makhluk yang kelaparan. Sebuah perasaan yang sudah lama sekali tidak ia rasakan di bawah atap rumahnya sendiri. Angin pagi berhembus kencang, menggugurkan daun-daun kering ke atas kepala Arini yang tertunduk. Lingkungan di sekitarnya seolah ikut meratap. Pohon-pohon Kamboja di sudut taman merunduk layu, bunga-bunganya yang putih bersih tampak kecoklatan di pinggirnya, seolah ikut merasakan pembusukan batin yang sedang dialami sang nyonya rumah. Langit yang tadinya cerah mendadak berubah menjadi abu-abu tembaga, menciptakan suasana yang mencekam dan penuh melankoli. Tiba-tiba, ponsel di saku das termahalnya bergetar. Sebuah notifikasi pesan singkat masuk. Dari Mas Danu lagi. "Sayang, Mas lupa bilang, Mas sudah daftarkan kamu kursus merajut di pusat kota siang ini, supaya kamu tidak bosan di rumah. Supir akan menjemput jam 1 siang. Jangan ditolak ya, ini demi kebahagiaanmu." Arini tertawa kecil, sebuah tawa getir yang lebih mirip isak tangis. "Demi kebahagiaanmu." Kata-kata itu berdentum di kepalanya seperti lonceng kematian. Mas Danu tidak pernah bertanya apakah ia ingin merajut. Mas Danu tidak pernah bertanya apakah ia ingin keluar rumah hari ini. Mas Danu hanya memutuskannya, menjahit takdirnya dengan benang emas yang menjerat lehernya hingga ia sulit bernapas. Ia merasa seperti pajangan di dalam lemari kaca yang kedap udara. Indah dilihat, dijaga dengan sangat hati-hati, namun perlahan-lahan kehabisan oksigen. Di luar sana, orang-orang mungkin akan menganggapnya kurang bersyukur. Kurang apa lagi, suami kaya, setia, dan sangat perhatian. Begitu pasti kata mereka. Namun, mereka tidak tahu bahwa kasih sayang yang berlebihan tanpa rasa percaya adalah bentuk penghinaan yang paling halus. Mas Danu memperlakukannya seperti anak kecil yang tidak kompeten, seperti orang cacat yang tidak mampu melangkah tanpa dituntun. Arini bangkit berdiri, menatap kucing liar yang kini sudah menghabiskan makanannya. Kucing itu mengeong sekali, sebuah suara parau yang penuh terima kasih, lalu melompat pergi melewati pagar tinggi, kembali ke dunia luar yang keras namun penuh dengan kebebasan. Arini menatap kepergian kucing itu dengan rasa iri yang luar biasa.
Ia ingin seperti kucing itu, bebas menentukan arah langkahnya sendiri, meskipun harus terluka dan kelaparan. Ia kembali masuk ke dalam rumah, melewati ruang tamu yang luasnya bak lapangan bola, namun terasa sempit karena banyaknya barang-barang mewah yang dipilihkan suaminya tanpa pernah meminta pendapatnya. Arini berdiri di depan cermin besar berbingkai ukiran emas di ruang tengah. Ia melihat bayangannya sendiri, seorang wanita muda dengan mata yang telah kehilangan binar hidupnya, kulit yang pucat karena jarang terkena sinar matahari, dan pundak yang merosot karena beban mental yang tak terlihat. Ia mencoba tersenyum di depan cermin. Namun otot-otot wajahnya terasa kaku. Senyum itu tidak sampai ke matanya. Di rumah ini, Arini merasa dirinya sedang memudar, menjadi transparan, dan perlahan-lahan menghilang. Ia bukan lagi Arini, sang arsitek muda yang dulu penuh ide dan ambisi. Ia kini hanyalah istri Mas Danu. Sebuah gelar yang seharusnya membanggakan, namun kini menjadi belenggu yang mengubur identitasnya sedalam inti bumi. Setiap sudut rumah ini adalah bukti dominasi Danu. Dari vas bunga di meja sudut, hingga jenis deterjen yang digunakan untuk mencuci pakaiannya, semuanya adalah keputusan suaminya. Arini merindukan saat-saat ia bisa memutuskan hal-hal kecil untuk dirinya sendiri. Ia merindukan rasa lelah setelah bekerja. Ia merindukan rasa bangga saat ia berhasil menyelesaikan masalahnya sendiri, tanpa campur tangan siapapun. Tiba-tiba, guntur menggelegar di kejauhan, memecah kesunyian yang mencekam itu. Hujan mulai turun dengan deras, menghantam kaca jendela-jendela besar rumah itu dengan suara yang memekakkan telinga. Arini hanya berdiri terpaku di sana, menatap butiran air yang mengalir turun di kaca, merasa seolah alam sedang menangisinya. Ia tidak tahu sampai kapan ia bisa bertahan dalam penjara emas ini, sebelum jiwanya benar-benar hancur menjadi debu yang tak berbekas. Penderitaannya bukan karena kekurangan, tapi karena keberlimpahan yang merampas kemandiriannya. Ia adalah sang tokoh utama dalam hidupnya sendiri. Namun Mas Danu telah mengambil peran itu darinya, meninggalkannya sebagai figuran di panggung yang ia bangun dengan air matanya sendiri. Dan di luar sana, badai baru saja dimulai. Sama seperti badai dalam batin Arini yang kini mulai mencapai titik puncaknya. Malam itu, langit seakan pecah. Hujan badai turun dengan amukan yang luar biasa. Seolah-olah semesta sedang ikut memuntahkan kemarahan yang selama ini terpendam di dada Aminah. Di bawah guyuran air yang dinginnya menusuk hingga ke sumsum tulang, Aminah berlari. Ia tidak tahu kemana kakinya melangkah. Ia hanya ingin lari dari rumah itu. Rumah yang megah, rumah yang penuh dengan fasilitas mewah, namun terasa seperti peti mati yang indah baginya. Di belakangnya, ia masih bisa mendengar suara lembut suaminya, Hendra, yang memanggil-manggil namanya dengan nada penuh kekhawatiran yang mencekik. "Aminah, masuk. Kamu bisa sakit. Biar Mas yang urus semuanya. Kamu diam saja di dalam." Suara itu, suara kebaikan itu, justru membuat Aminah ingin berteriak sampai pita suaranya putus. Selama bertahun-tahun, Aminah diperlakukan seperti porselen retak yang tidak boleh menyentuh apapun. Ia tidak boleh memasak karena takut tangannya terkena minyak panas. Ia tidak boleh mengurus keuangan karena Hendra ingin memanjakannya dari pusingnya angka. Bahkan untuk memilih warna cat kamar anak mereka pun, Hendra sudah memilihkan yang terbaik sebelum Aminah sempat membuka mulut. Ia merasa seperti hantu di rumahnya sendiri. Tak terlihat, tak terdengar, tak dibutuhkan. Aminah terus berlari menembus kegelapan hutan di belakang pemukiman mereka. Napasnya tersengal, paru-parunya terasa terbakar oleh udara dingin yang tajam. Kakinya yang telanjang tergores ranting-ranting tajam, meninggalkan jejak darah yang langsung terhapus hujan. Tiba-tiba, sebuah kilatan petir menyambar pohon besar di depannya, membelah angkasa dengan suara menggelegar yang memekakkan telinga. Aminah jatuh tersungkur di atas tanah berlumpur yang licin. Di tengah sisa-sisa cahaya kilat yang memudar, ia melihat sesuatu yang tak masuk akal. Hanya beberapa jengkal dari wajahnya, sepasang mata besar berwarna emas menyala menatapnya tajam dari balik semak-semak berduri yang lebat. Aminah membeku. Jantungnya berdegup begitu kencang hingga ia merasa organ itu akan melompat keluar dari dadanya. Itu bukan mata manusia dan bukan pula mata binatang biasa. Di sana, seekor ular raksasa, yang panjangnya mungkin melebihi pohon kelapa, terkapar tak berdaya. Namun, ular ini tidak seperti ular yang pernah ia lihat di dokumentasi manapun.
Sisiknya berwarna hitam legam, namun memancarkan kilau keunguan yang mistis, seperti langit malam yang penuh bintang. Ular itu sedang dalam kondisi kritis. Tubuhnya yang agung tertindih oleh bongkahan batu purba yang runtuh akibat petir tadi. Darah berwarna biru kental mengalir perlahan dari bawah batu, membasahi tanah yang malang itu. Sang makhluk mengeluarkan suara desisan yang bukan sebuah ancaman, melainkan sebuah rintihan pedih yang menyayat hati. Aminah melihat penderitaan itu. Ia melihat mata emas yang mulai meredup, menyimpan keputusasaan yang sangat ia kenali. Keputusasaan makhluk yang tidak berdaya atas nasibnya sendiri. Kamu terluka, bisik Aminah. Suaranya gemetar, namun ada secercah keberanian yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Hujan semakin lebat. Aminah tahu ia harus lari menyelamatkan diri. Logikanya berteriak bahwa ular itu bisa saja menelannya bulat-bulat dalam sekejap jika ia mendekat. Namun di saat yang sama, sebuah desakan aneh muncul dari dasar jiwanya. Inilah pertama kalinya dalam bertahun-tahun, ada sesuatu yang benar-benar membutuhkan bantuannya. Bukan bantuan Hendra, bukan keputusan Hendra, tapi dia, Aminah. Dengan tangan yang gemetar hebat, Aminah merangkak mendekati bongkahan batu yang menindih tubuh ular raksasa tersebut. Bau anyir darah biru yang aromanya seperti bunga melati yang busuk menusuk indera penciumannya. Bertahanlah, aku akan membantumu. Aminah bergumam, lebih kepada dirinya sendiri untuk menguatkan tekad. Ia meletakkan tangannya yang kecil dan rapuh pada permukaan batu yang kasar dan sangat berat. Ia mendorong dengan seluruh tenaga yang ia miliki. Otot-otot lengannya menegang, urat-urat di lehernya menonjol. Ia mengerahkan segala amarah, segala rasa tidak berguna, dan segala kehampaan hidupnya ke dalam dorongan itu. "Bergeserlah!" teriak Aminah. Suaranya menyatu dengan gemuruh guntur. Ajaibnya, batu itu perlahan bergeser, seolah-olah alam semesta memberikan kekuatan tambahan pada tangan Aminah yang selama ini dianggap lemah oleh suaminya. Dengan satu sentakan terakhir yang membuat kuku-kukunya berdarah, batu itu terguling jatuh ke jurang di samping mereka. Ular raksasa itu terbebas. Ia menggeliat pelan, luka di tubuhnya tampak sangat mengerikan, menyingkap daging yang berkilau perak di bawah sisik hitamnya. Makhluk itu mengangkat kepalanya yang besar, menjulang tinggi di atas Aminah yang kini terduduk lemas di tanah, kehabisan napas. Keheningan yang mencekam menyelimuti hutan itu selama beberapa detik, meskipun hujan tetap mengguyur. Ular itu menatap Aminah dalam-dalam. Aminah tidak melihat kebengisan, ia melihat rasa terima kasih yang purba, sebuah pengakuan yang jauh lebih tulus daripada semua kata-kata manis yang pernah diucapkan Hendra. Tiba-tiba, ular itu mengeluarkan desisan panjang yang aneh. Dari mulutnya, keluar sebutir mutiara hitam kecil yang bercahaya redup. Mutiara itu jatuh tepat di depan lutut Aminah. Sebelum Aminah sempat bereaksi, makhluk agung itu bergerak dengan kecepatan kilat, menghilang ke dalam kegelapan hutan yang pekat, meninggalkan aroma mistis yang membekas di udara. Aminah meraih mutiara itu. Saat jarinya menyentuh benda dingin tersebut, sebuah sengatan listrik yang aneh merambat ke seluruh tubuhnya. Pandangannya mendadak kabur, kepalanya berdenyut hebat dan ia seolah-olah bisa mendengar ribuan suara yang berbisik di telinganya. "Kau telah memberi hidup, maka kau akan memiliki kuasa atas hidupmu sendiri." Tiba-tiba, cahaya senter yang kuat membelah kegelapan dari arah kejauhan. "Aminah, ya Allah, Aminah!" Suara Hendra terdengar panik, mendekat dengan tergesa-gesa bersama beberapa orang warga desa. Aminah segera menyembunyikan mutiara itu di dalam genggamannya. Ia memejamkan mata, membiarkan tubuhnya lunglai di atas tanah. Saat Hendra menemukannya dan langsung membungkusnya dengan jaket tebal sambil terus mengoceh tentang betapa cerobohnya Aminah dan betapa ia seharusnya tidak pernah keluar rumah tanpa izin, Aminah hanya terdiam. Namun di balik diamnya, ada sesuatu yang berbeda. Ada api kecil yang mulai menyala di matanya. Ia tidak lagi merasa kecil. Ia telah menyelamatkan sesuatu yang bahkan suaminya yang sempurna itu tidak akan berani menyentuhnya. Pertemuan dengan entitas gaib di tengah badai itu bukanlah sebuah kebetulan. Itu adalah kontrak yang telah ditandatangani dengan darah dan keringat. Aminah tahu, mulai malam ini, perannya sebagai istri yang hanya diam dan menurut akan segera berakhir. Sesuatu yang supernatural telah terbangun dalam dirinya, dan Hendra tidak akan pernah siap menghadapi apa yang akan terjadi selanjutnya. Langit sore itu tidak lagi menampakkan warna jingga yang tenang, melainkan abu-abu pekat yang menggantung rendah.
seolah-olah beban seluruh dunia sedang menekan pundak Baskoro yang kian membungkuk. Setelah pertemuan aneh dengan seekor burung perkutut putih yang sayapnya terluka di tengah hutan tadi, burung yang ia tolong dengan sisa kain bajunya yang paling layak, Baskoro melangkah pulang dengan harapan ada secercah keajaiban yang menyambutnya. Namun, dunia nyatanya jauh lebih kejam daripada sekadar dongeng sebelum tidur. Baskoro berjalan tertatih, kedua kakinya yang hanya beralaskan sandal jepit tipis yang sudah aus tertutup lumpur pekat. Di tangannya, ia memegang bungkusan plastik kecil berisi 2 butir telur puyuh dan segenggam kangkung layu. Hanya itu yang mampu ia beli setelah seharian memeras keringat menjadi kuli panggul di pasar. Di tengah jalan setapak menuju gubuknya yang reot, deru mesin mobil mewah yang menggelegar memecah keheningan desa yang sunyi. Sebuah mobil hitam mengkilap, yang harganya mungkin setara dengan 1000 tahun kerja keras Baskoro, berhenti mendadak tepat di sampingnya. Ban mobil yang besar dan gagah itu dengan sengaja menghantam kubangan air hujan, mencipratkan lumpur kental tepat ke wajah dan baju Baskoro yang sudah kumal. Kaca mobil itu turun perlahan, menyingkap sesosok pria dengan perut buncit yang terbungkus ke meja sutra mahal. Dialah Pak Anto, tengkulak terkaya sekaligus orang paling angkuh di wilayah itu. Aroma parfum mahal yang menyengat langsung menusuk hidung Baskoro, beradu dengan bau keringat dan lumpur yang melekat di tubuhnya. Astaga, lihat siapa ini? Sang pahlawan kebaikan kita sedang mandi lumpur. Suara Pak Anto menggelegar, diikuti tawa renyah yang terdengar seperti suara besi yang beradu. Di sampingnya, beberapa anak buahnya ikut tertawa terbahak-bahak, seolah-olah penderitaan Baskoro adalah pertunjukan komedi paling lucu tahun ini. Baskoro hanya terdiam. Ia menyeka lumpur dari matanya dengan punggung tangan yang gemetar. "Maaf Pak Anto, saya tidak bermaksud menghalangi jalan Anda," ucapnya lirih. Suaranya parau menahan sesak di dada. Pak Anto keluar dari mobil dengan gerakan lambat yang sengaja dibuat-buat. Sepatu kulitnya yang berkilau kini menginjak tanah becek. Namun ia tetap berdiri dengan dagu terangkat tinggi. Ia mendekati Baskoro, lalu dengan kasar menyentil plastik belanjaan Baskoro hingga isinya hampir terjatuh. Telur puyuh dan kangkung busuk. Pak Anto mencibir, wajahnya menampilkan ekspresi jijik yang sangat dalam. "Baskoro, Baskoro, kau ini laki-laki atau sampah? Kau selalu merasa diri paling baik, paling suci, selalu mendahulukan orang lain dan menganggap dirimu pelindung istrimu. Tapi lihat faktanya, kau hanya memberi istrimu makan sampah." Hati Baskoro mencelos. Luka yang paling dalam bukanlah kemiskinannya, melainkan fakta bahwa ia merasa gagal membahagiakan Ratna. Kata-kata Pak Anto seperti sembilu yang menyayat jantungnya yang rapuh. "Saya bekerja sekuat tenaga, Pak. Yang penting halal," jawab Baskoro dengan suara yang mulai bergetar. "Halal?" Pak Anto tertawa hingga wajahnya memerah. "Di dunia ini, Baskoro, halal tidak bisa membeli martabat. Kau pikir dengan menjadi orang baik, Tuhan akan menjatuhkan emas dari langit? Tidak. Kau itu hanya laki-laki lemah yang berlindung di balik topeng kebaikan. Kau bahkan tidak sadar bahwa istrimu, Ratna, pasti merasa malu punya suami pecundang seperti kau. Dia tidak butuh perlindunganmu yang sok itu. Dia butuh makan, dia butuh perhiasan, dia butuh hidup yang layak. Bukan sekadar kata-kata manis dan telapak tangan yang kasar." Pak Anto kemudian meludah ke arah kaki Baskoro. "Kau tahu kenapa kau miskin? Karena kau bodoh. Kau terlalu sibuk mengurusi burung terluka atau membantu janda tua di ujung desa, sampai kau lupa kalau dirimu sendiri adalah mayat hidup. Kebaikanmu itu tidak berguna. Itu hanya sampah yang dibungkus kerendahan hati palsu." Orang-orang kampung mulai berkerumun di kejauhan, menonton penghinaan itu dengan tatapan beragam. Ada yang kasihan, namun lebih banyak yang memalingkan muka karena takut pada kekuasaan Pak Anto. Baskoro berdiri mematung di tengah lingkaran hinaan itu. Tubuhnya yang ringkih tampak semakin kecil di bawah bayang-bayang kemewahan Pak Anto. Perutnya yang keroncongan karena belum makan sejak pagi, kini terasa melilit, namun rasa sakit di hatinya jauh lebih mendominasi. "Dengar ya si miskin," Pak Anto mencengkram kerah baju Baskoro yang basah, memaksa pria malang itu menatap matanya yang penuh kebencian. "Besok adalah batas akhir pembayaran hutang tanah gubukmu itu. Jika kau tidak bisa membayar bunganya saja, hanya bunganya, maka bersiaplah seret istrimu keluar dari sana. Biar dia tahu betapa tidak bergunanya suami yang katanya terlalu baik ini."
Aku akan meratakan gubukmu dengan tanah, dan kau bisa tidur di hutan bersama hewan-hewan liar yang kau tolong itu. Pak Anto mendorong Baskoro hingga pria itu jatuh terduduk di atas lumpur. Plastik belanjaannya pecah, 2 butir telur puyuh itu hancur, kuningnya mengalir bercampur dengan air hujan yang mulai turun lagi. Kangkung layu itu kini terinjak oleh sepatu mahal Pak Anto saat pria angkuh itu berbalik menuju mobilnya. Ayo pergi, baunya mulai tidak enak di sini, bau kemiskinan yang memuakkan, seru Pak Anto sambil membanting pintu mobilnya. Mobil itu melesat pergi, kembali mencipratkan sisa-sisa kehinaan ke arah Baskoro. Di bawah guyuran hujan yang semakin deras, Baskoro menangis tanpa suara. Air matanya menyatu dengan rintik hujan, membasahi bumi yang seolah ikut berduka. Ia memandang telur yang hancur itu, simbol dari segala usahanya yang selalu berujung sia-sia di mata dunia. Ia merasa begitu kecil, begitu tidak berdaya. Apakah benar kebaikannya selama ini hanyalah sebuah kebodohan? Apakah benar keputusannya untuk selalu mengambil beban istri dan keluarganya justru adalah beban yang mematikan peran mereka sendiri? Di saat ia merasa berada di titik paling rendah dalam hidupnya, di saat semua orang menghujatnya dan takdir seolah menutup pintu rapat-rapat, Baskoro tidak tahu bahwa semesta sedang mengamati. Hinaan Pak Anto yang begitu kejam, kemiskinan yang mencekik leher, dan rasa sakit karena merasa tidak berguna sebagai suami, semuanya berkumpul menjadi satu badai emosi yang dahsyat. Penonton, tidakkah kalian merasa dada kalian sesak melihat ketulusan yang diinjak-injak oleh kesombongan? Tidakkah kalian ingin melihat pria angkuh itu merangkak memohon ampun suatu saat nanti? Baskoro mencoba berdiri, meski kakinya gemetar hebat. Ia tidak tahu bahwa di dalam saku bajunya, helai bulu putih dari burung yang ia tolong tadi mulai mengeluarkan cahaya redup yang tidak terlihat oleh mata telanjang. Sesuatu yang besar akan terjadi, sesuatu yang akan membalikkan dunia Baskoro selamanya. Namun untuk malam ini, ia harus pulang dengan tangan hampa, menghadapi tatapan sunyi istrinya dan menelan bulat-bulat semua hinaan yang baru saja ia terima. Seberapa kuatkah seorang manusia bisa bertahan ketika harga dirinya diinjak-injak tepat di depan rumahnya sendiri? Dan mampukah kebaikan yang tulus mengalahkan kekuasaan yang dibangun di atas penderitaan orang lain? Perjalanan menuju keadilan supernatural baru saja dimulai, dan harganya mungkin jauh lebih mahal dari yang bisa dibayangkan oleh Pak Anto. Bab 5. Perjanjian di balik gerbang mimpi. Malam itu, langit di atas desa seolah tertutup kelambu hitam yang pekat, tanpa satupun kelip bintang yang berani menampakkan diri. Di dalam kamar yang terasa lebih dingin dari liang lahat, Ningsih terbaring dengan dada yang sesak, dihimpit oleh beban perasaan yang tak kasat mata. Suaminya, Hendra, tertidur lelap di sampingnya dengan wajah yang begitu tenang. Wajah seorang pria yang merasa telah menjadi pahlawan paling sempurna di jagat raya. Namun bagi Ningsih, kebaikan Hendra adalah jerat sutra yang perlahan mencekik napasnya, membuatnya merasa seperti mayat hidup yang tak memiliki kuasa atas hidupnya sendiri. Ningsih menutup matanya, dan seketika itu juga, kesadarannya tersedot ke dalam pusaran kabut putih yang dingin. Dalam sekejap, ia tak lagi berada di ranjangnya. Ningsih berdiri di tepian telaga yang airnya berwarna hitam legam, namun berkilauan seperti berlian cair. Suasana di sana begitu sunyi, sebuah kesunyian yang mencekam namun sekaligus menenangkan. Di tengah telaga, muncullah kepulan asap wangi cendana yang membumbung tinggi, membentuk sosok wanita agung dengan pakaian kebesaran kuno berwarna hijau lumut yang menyapu permukaan air. Inilah sosok Nyai Sekarwangi, entitas gaib penjaga nurani yang konon hanya mendatangi mereka yang jiwanya telah habis terkikis oleh ketidakadilan yang halus. Ningsih, suara itu menggema. Bukan di telinga, melainkan langsung menghujam ke relung kalbu Ningsih. Engkau datang dengan jiwa yang lebih kering dari ladang yang dilanda kemarau 1000 tahun. Engkau dicintai, namun engkau ditiadakan. Engkau diberi segalanya, namun hakmu untuk menjadi manusia telah dirampas oleh kebaikan yang buta. Ningsih jatuh bersimpuh di atas permukaan air yang ternyata sekeras lantai pualam. Air matanya jatuh, berubah menjadi butiran mutiara hitam saat menyentuh telaga. Nyai, aku tidak ingin menjadi durhaka, tapi aku merasa tidak ada. Aku merasa suamiku telah membunuh diriku dengan cara yang paling sopan. Aku ingin kembali memiliki harga diri. Aku ingin dia melihatku sebagai kawan seperjuangan, bukan sekadar pajangan yang harus dia lindungi setiap detiknya. Sang Nyai tersenyum tipis, sebuah senyuman yang menyimpan misteri ribuan tahun.
Ia mengulurkan tangannya yang putih pucat bagai pualam. Di telapak tangannya, muncul sebuah benda yang memancarkan cahaya biru redup yang berdenyut. Seolah-olah benda itu memiliki jantung yang berdetak. Itu adalah sebuah mustika embun kesadaran. Sebuah pusaka gaib yang tidak bisa dibeli dengan gunungan emas sekalipun. Kebaikan suamimu adalah racun yang dibungkus madu, ucap sang nyai dengan nada yang bergetar hebat. Dia merasa menjadi Tuhan dalam rumah tanggamu, hingga dia lupa bahwa engkau adalah nafas yang juga ingin bergerak bebas. Ambahlah mustika ini. Ini bukanlah uang yang akan membuatmu kaya raya secara instan, melainkan kunci pembuka tabir kegelapan hati. Ningsih menerima mustika itu dengan tangan gemetar. Dinginnya luar biasa, merasap hingga ke tulang sumsumnya. Dengarkan instruksiku dengan saksama, wahai jiwa yang terabaikan. Lanjut sang nyai. Sebelum matahari menyentuh ufuk timur esok hari, tanamlah mustika ini tepat di bawah pohon Kamboja yang tumbuh di halaman belakang rumahmu. Siramlah dengan air mata yang telah engkau simpan selama 7 malam terakhir. Jangan biarkan suamimu melihatmu. Jika engkau berhasil, maka akar dari mustika ini akan menarik keluar keangkuhan yang menyamar sebagai kebaikan dari hati suamimu. Dia akan melihat kebenaran yang pahit, dan engkau akan mendapatkan kembali kedaulatan atas dirimu sendiri. Tiba-tiba, suara tawa melengking terdengar dari kejauhan. Itu adalah bayangan Budarmi, tetangga yang kemarin menghina Ningsih sebagai istri tak berguna yang hanya tahu menghabiskan uang suami. Bayangan itu seolah menertawakan kelemahan Ningsih. Ingatlah, suara sang nyai menggelegar, memecah bayangan jahat itu. Dunia luar mungkin menghinamu, tapi semesta tidak pernah tidur melihat ketimpangan ini. Perjanjian gaib ini telah dimulai. Jika engkau lalai, engkau akan selamanya menjadi bayang-bayang di rumahmu sendiri hingga maut menjemput. Blar, suara petir menggelegar di dalam mimpi itu, membuat Ningsih tersentak bangun. Tubuhnya bersimbah peluh dingin. Jantungnya berdegup kencang seperti genderang perang. Ia menoleh ke arah Hendra yang masih mendengkur halus, sama sekali tidak menyadari bahwa istrinya baru saja melakukan transaksi dengan penguasa alam lain. Ningsih merasakan sesuatu yang keras dan dingin di genggaman tangan kanannya. Dengan perlahan, ia membuka kepalan tangannya. Matanya membelalak. Di sana, di tengah kegelapan kamar, mustika biru redup itu benar-benar ada. Cahayanya berdenyut pelan, menerangi wajah Ningsih yang kini dipenuhi tekad yang membara. Tanpa membuang waktu, Ningsih bangkit dari tempat tidur dengan gerakan seringan kapas. Ia berjalan berjinjit, menghindari derit lantai kayu yang bisa membangunkan sang diktator baik hati itu. Ia menuju ke dapur, mengambil sebuah botol kecil berisi air mata yang tanpa sengaja ia kumpulkan di sapu tangan setiap kali ia menangis dalam diam selama seminggu terakhir. Sebuah tindakan yang seolah telah ditakdirkan. Ia keluar ke halaman belakang. Udara malam yang menggigit menusuk pori-porinya. Namun ia tak peduli. Di bawah pohon Kamboja yang rimbun, Ningsih menggali tanah dengan jari-jarinya sendiri. Kuku-kukunya kotor oleh tanah hitam yang lembab, namun ia merasa lebih hidup daripada sebelumnya. Ia meletakkan mustika embun kesadaran itu ke dalam lubang, lalu menyiramnya dengan air mata pahitnya. Aku bukan sekadar bayangan. Aku adalah manusia. Biarlah keadilan alam bekerja. Bisik Ningsih dengan nada yang penuh penekanan. Sesaat setelah tanah ditutup, sebuah keajaiban yang mengerikan sekaligus indah terjadi. Dari dalam tanah, keluar urat-urat cahaya biru yang merambat cepat seperti kilat. Masuk ke bawah pondasi rumah mereka, tepat menuju ke arah kamar di mana Hendra sedang tidur. Ningsih terpaku melihat fenomena itu. Tanah di bawah kakinya terasa bergetar hebat, seolah-olah bumi sedang menarik napas panjang. Tiba-tiba, dari dalam rumah terdengar teriakan Hendra yang sangat keras. "Ningsih! Ningsih! Di mana kamu?" Suara itu tidak terdengar seperti suara Hendra yang biasanya tenang dan berwibawa. Itu adalah suara ketakutan. Suara seseorang yang seolah baru saja melihat seluruh dunianya runtuh dalam sekejap mata. Ningsih berdiri tegak, merapikan pakaiannya yang kotor. Ia tidak lagi merasa takut. Ia tidak lagi merasa kecil. Dengan langkah yang mantap dan kepala mendongak, ia berjalan masuk ke dalam rumah. Ia tahu, mulai detik ini, kedudukan di rumah ini tidak akan pernah sama lagi. Hadiah gaib itu telah bekerja, bukan berupa tumpukan harta,
melainkan sebuah getaran frekuensi yang akan memaksa Hendra untuk melihat betapa hancurnya jiwa istrinya selama ini di bawah bayang-bayang kebaikannya. Instruksi sang nyai telah ditunaikan. Kini, panggung untuk keadilan moral telah digelar, dan siapapun yang berani meremehkan peran seorang istri akan merasakan bagaimana alam semesta mengambil kembali semua yang telah mereka sombongkan. Ningsih tersenyum di balik kegelapan ruang tamu, sebuah senyuman yang menandakan bahwa babak penderitaannya telah berakhir, dan babak pembalasan yang manis baru saja dimulai. Malam itu, alam semesta seolah menahan napas. Langit di atas gubuk kecil Siti tidak lagi hitam pekat, melainkan dipenuhi semburat ungu keemasan yang berdenyut, seirama dengan detak jantung Siti yang baru saja menyelesaikan instruksi dari suara gaib di dalam mimpinya. Di pojok lahan tandus yang selama ini dilarang oleh suaminya, Aris, untuk disentuh karena alasan terlalu berat untuk tangan halusmu, Siti berdiri tegak. Ia baru saja menanamkan benih kesabaran yang ia terima lewat fenomena supranatural semalam. Dan tepat saat fajar menyingsing, sebuah ledakan keajaiban terjadi yang akan mengubah garis takdir mereka selamanya. Keajaiban itu tidak datang dengan suara gemuruh, melainkan dengan bisikan halus angin yang membawa aroma wangi surga. Siti perlahan membuka pintu belakang rumahnya, dan matanya terbelalak hingga air matanya tumpah. Malam itu, alam semesta seolah menahan napas. Langit di atas gubuk kecil Siti tidak lagi hitam pekat, melainkan dipenuhi semburat ungu keemasan yang berdenyut, seirama dengan detak jantung Siti yang baru saja menyelesaikan instruksi dari suara gaib di dalam mimpinya. Di pojok lahan tandus yang selama ini dilarang oleh suaminya, Aris, untuk disentuh karena alasan terlalu berat untuk tangan halusmu, Siti berdiri tegak. Ia baru saja menanamkan benih kesabaran yang ia terima lewat fenomena supranatural semalam. Dan tepat saat fajar menyingsing, sebuah ledakan keajaiban terjadi yang akan mengubah garis takdir mereka selamanya. Keajaiban itu tidak datang dengan suara gemuruh, melainkan dengan bisikan halus angin yang membawa aroma wangi surga. Siti perlahan membuka pintu belakang rumahnya, dan matanya terbelalak hingga air matanya tumpah membasahi pipinya yang cekung. Lahan yang tadinya kering kerontang, tanah yang tadinya pecah-pecah seperti hati Siti yang terluka, kini telah bertransformasi menjadi samudra kemilau yang tak masuk akal. Di hadapannya, berdiri sebuah pohon raksasa yang batangnya seputih perak murni. Daun-daunnya bukan lagi hijau biasa, melainkan lembaran-lembaran giok yang bergemerincing ditiup angin. Namun, yang paling mempesona adalah buahnya. Buah-buah berbentuk bulat sempurna itu memancarkan cahaya kuning keemasan yang menyilaukan mata. Bukan emas batangan, tapi buah-buah ajaib yang di dalamnya berisi sari kehidupan dan kekayaan yang tak terhitung nilainya. Hanya dalam satu malam, halaman belakang rumah mereka berubah menjadi hutan mini yang dipenuhi tanaman langka berharga jutaan kali lipat dari gaji Aris selama setahun. Tanaman perdu di bawahnya dipenuhi bunga-bunga yang kelopaknya adalah kain sutra terbaik, dan embun yang menetes dari ujung daunnya berubah menjadi butiran mutiara saat menyentuh tanah. Ya Allah, ya Rob, rintuh Siti, jatuh bersimpuh di atas tanah yang kini terasa lembut seperti beludru. Inikah jawaban atas setiap diamku? Inikah upah dari setiap harga diri yang kupendam demi menuruti kebaikan palsu suamiku? Aris, yang baru saja terbangun, melangkah keluar dengan raut wajah yang meremehkan, siap untuk melarang Siti melakukan apapun pagi itu. Siti, sudah kubilang jangan ke belakang, udaranya dingin, nanti kamu... Kata-kata Aris tertahan di tenggorokan, kakinya lemas. Ia bersandar pada pintu kayu yang lapuk, matanya hampir keluar melihat pemandangan di depannya. Hartanya melimpah ruah, muncul dari tangan istrinya yang selama ini ia anggap lemah dan tidak mampu mengurus apapun. Kekayaan itu begitu spektakuler hingga cahayanya menembus ke desa tetangga. Dalam hitungan jam, kabar tentang ladang emas Siti tersebar seperti api yang ditiup badai. Orang-orang berbondong-bondong datang, ingin melihat keajaiban itu dengan mata kepala sendiri. Namun inilah yang membuat penonton akan merasa sangat tersentuh. Siti yang kini berdiri di tengah ladang bercahaya itu tidak tampak seperti orang yang haus akan balas dendam. Ia tidak mengambil satu butir emas pun untuk membeli perhiasan atau kemewahan bagi dirinya sendiri. Tubuhnya yang ringkih kini tampak bercahaya, bukan karena emas, tapi karena martabat yang kembali ke dadanya.
Paman Husin, panggil Siti dengan suara lembut namun berwibawa kepada seorang kakek tua yang paling miskin di desa mereka. Ambillah buah keemasan ini. Di dalamnya ada madu yang bisa menyembuhkan sakit paru-parumu yang menahun. Ambillah, ini bukan milikku. Ini titipan langit untuk mereka yang sabar. Paman Husin gemetar menerima buah itu. Seketika setelah memakannya, batuk darahnya berhenti, kulitnya yang keriput menjadi segar, dan ia menangis sujud di kaki Siti. Siti segera mengangkatnya. Jangan bersujud padaku, Paman. Bersujudlah pada Yang Maha Memberi. Siti terus berbagi. Ia memanggil para janda tua, anak-anak yatim yang kelaparan, dan para buruh tani yang selama ini ditindas. Kepada mereka, Siti memberikan helai-helai daun giok yang jika dijual bisa menghidupi satu keluarga selama 7 turunan. Ia membagi-bagikan rezeki gaib itu dengan tangan terbuka, tanpa meminta izin pada Aris. Aris mencoba mendekat, mencoba mengambil kendali seperti biasanya. Siti, apa yang kau lakukan? Itu harta kita. Kita harus simpan. Aku yang akan mengatur penjualannya. Kamu tidak mengerti soal bisnis, biar aku yang... Siti berbalik. Tatapannya tidak lagi kosong dan patuh. Ada kilat kekuatan supranatural di matanya yang membuat Aris terhuyung mundur. Cukup, Mas. Suara Siti tenang, namun menggetarkan udara di sekitar mereka. Selama bertahun-tahun kau mengatur nafasku, mengatur apa yang boleh dan tidak boleh kulakukan dengan dalih demi kebaikanku. Kau membunuh peranku sebagai manusia di rumah ini. Hari ini, langit memberiku kepercayaan yang tidak kau berikan padaku. Harta ini tidak butuh manajemenmu. Harta ini hanya butuh hati yang bersih untuk dibagikan. Seluruh warga desa terdiam. Mereka melihat transformasi luar biasa dari seorang istri yang terbungkam menjadi seorang dewi kedermawanan. Siti terus bergerak. Tangannya yang halus kini terasa sangat kuat saat memikul keranjang-keranjang berisi buah ajaib untuk diberikan kepada mereka yang membutuhkan. Ladang itu seolah merespons kebaikan hati Siti. Semakin banyak Siti memberi, semakin cepat pohon-pohon itu berbuah kembali. Setiap kali satu buah dipetik untuk diberikan kepada fakir miskin, 2 buah baru yang lebih besar tumbuh seketika dengan kilauan yang lebih terang. Ini adalah siklus rezeki yang tidak masuk logika manusia, sebuah balasan instan atas kesabaran yang luar biasa. Para penduduk desa mulai bernyanyi dan bersyukur. Mereka yang tadi pagi datang dengan perut keroncongan, kini pulang dengan mata yang berbinar dan tangan yang penuh dengan anugerah. Gubuk Rayot Siti kini dikelilingi oleh ribuan orang yang memanjatkan doa-doa terbaik untuknya. Siti tidak lagi merasa menjadi beban. Ia merasa utuh. Ia merasa berguna. Ia merasa hidup. Namun, di sudut halaman, Aris berdiri mematung. Ia merasa kecil, sangat kecil. Selama ini ia merasa menjadi pahlawan dengan cara mendikte hidup istrinya. Namun di depan keagungan yang Siti tunjukkan hari ini, Aris sadar bahwa ia hanyalah seorang diktator kecil yang ketakutan kehilangan kendali. Keajaiban ini belum berakhir. Kekayaan Siti tidak hanya berupa materi, tapi juga berupa perlindungan gaib yang kini melingkupi dirinya. Ada hawa panas yang akan membakar siapapun yang berniat jahat, dan ada kesejukan luar biasa bagi mereka yang tulus. Siti menatap ke arah penonton dengan senyum yang sangat damai, seolah berkata bahwa kemandirian seorang wanita bukanlah ancaman bagi rumah tangga, melainkan sumber keberkahan yang tak terhingga jika diberi ruang untuk tumbuh. Namun, di tengah sukacita itu sebuah bayangan gelap muncul di ujung jalan desa. Seseorang yang penuh rasa iri. Seseorang yang merasa seharusnya harta itu miliknya. Sedang merencanakan sesuatu yang jahat untuk merampas semua keajaiban Siti. Akankah kebaikan Siti mampu membentengi dirinya dari serangan kedengkian yang akan datang? Dan apa yang akan terjadi ketika Aris, yang kini merasa tidak berdaya, mencoba merebut kembali otoritasnya dengan cara yang nekat? Sobat Kisah Moral, bayangkan jika Anda berada di posisi Siti. Setelah sekian lama dianggap tidak mampu, tiba-tiba Tuhan memberi Anda kekuatan yang melampaui logika. Apa yang akan Anda lakukan pertama kali? Tuliskan pendapat Anda di kolom komentar. Apakah menurut Anda Aris pantas mendapatkan bagian dari kekayaan Siti? Ataukah ia harus merasakan pedihnya menjadi orang yang tidak dibutuhkan? Nantikan puncak keadilan dalam bab selanjutnya, di mana setiap perbuatan akan menemukan balasannya dengan cara yang tak terduga. Malam itu, langit di atas desa seolah tertutup kelambu hitam yang pekat, tanpa bintang, tanpa rembulan. Sunyi yang mencekam menyelimuti rumah Pak Aris dan Bu Sarah. Namun di balik kegelapan itu, ada sepasang mata yang menyala dengan api kebencian yang amat busuk.
Dia adalah Pak Darmo, tetangga sebelah yang hatinya telah lama berkarat oleh rasa iri. Pak Darmo tidak bisa menerima kenyataan. Baginya, melihat Pak Aris dan Bu Sarah kembali harmonis adalah sebuah penghinaan. Ia benci melihat bagaimana kini Pak Aris tidak lagi mendominasi, melainkan merangkul istrinya. Ia benci melihat Bu Sarah yang kini tampak begitu berwibawa, ikut mengelola toko kain mereka, dan tampak jauh lebih hidup. Di mata Pak Darmo yang picik, keberhasilan Pak Aris membenahi rumah tangganya bukanlah hasil dari kesabaran, melainkan karena Pak Aris memiliki sesuatu, sebuah benda gaib, sebuah jimat yang ia yakini disimpan di dalam peti kayu tua di sudut workshop belakang rumah mereka. Dasar sombong, kau pikir kau bisa hidup tenang setelah mengabaikan saranku untuk menceraikan istrimu yang tak tahu diuntung itu? Desis Pak Darmo dengan suara serak, hampir menyerupai desis ular berbisa. Tangannya yang gemetar karena amarah menggenggam erat sebuah botol berisi minyak tanah dan sebuah pemantik api. Niatnya sudah bulat, ia akan menghanguskan workshop itu. Ia ingin menghancurkan sumber kebahagiaan mereka. Ia ingin melihat wajah Pak Aris yang selalu tenang itu berubah menjadi penuh ratapan penderitaan. Dengan langkah mengendap-endap seperti pencuri yang hina, Pak Darmo melompati pagar belakang. Bau keringat dingin bercampur dengan aroma busuk dari dalam jiwanya sendiri. Namun, saat kakinya baru saja menginjak area workshop, udara di sekitarnya mendadak berubah. Suhu udara yang tadinya gerah tiba-tiba turun drastis, menjadi sangat dingin hingga menusuk ke dalam sumsum tulang. Pak Darmo bergidik, bulu kuduknya berdiri tegak. Suasana menjadi sunyi senyap, bahkan suara jangkrik pun mendadak bungkam, seolah alam semesta sedang menahan napas menyaksikan sebuah kejahatan yang akan terjadi. Tepat saat Pak Darmo menyiramkan minyak tanah ke dinding kayu workshop, sebuah suara geraman rendah terdengar dari balik kegelapan. Itu bukan geraman kanjing, bukan pula harimau biasa. Geraman itu begitu berat, bergetar di dalam rongga dada Pak Darmo, seolah tanah yang ia pijak ikut berbicara. Siapa itu? Pekik Pak Darmo dengan suara tertahan, jantungnya berdegup kencang bak genderang perang. Dari balik bayangan pohon beringin tua di sudut halaman, muncullah sebuah sosok. Bukan manusia. Sepasang mata berwarna biru safir menyala di kegelapan. Perlahan, sesosok macan putih raksasa dengan bulu yang berkilauan perak, entitas pelindung kesetiaan yang lahir dari ketulusan hati Pak Aris selama bertahun-tahun, melangkah keluar. Sosok itu tidak menapak tanah. Ia melayang tipis, memancarkan aura wibawa yang sangat menekan. Pak Darmo terjerembab ke belakang. Botol minyak tanahnya tumpah, membasahi pakaiannya sendiri. Ia mencoba berteriak, namun tenggorokannya mendadak kaku, seolah ada tangan tak kasat mata yang mencekiknya. Macan putih itu tidak menyerangnya secara fisik, melainkan menatap langsung ke dalam mata Pak Darmo, memaksanya melihat semua busuknya hati dan niat jahat yang selama ini ia sembunyikan di balik senyum palsunya. Dalam penglihatan gaib itu, Pak Darmo melihat bayangan dirinya sendiri yang sedang membusuk, dikerumuni lalat-lalat hitam yang merupakan simbol dari setiap kata fitnah yang pernah ia ucapkan tentang keluarga Pak Aris. Ia melihat hartanya, uang hasil tipu dayanya, berubah menjadi tumpukan ulat yang menjijikan. Pergi, kau makhluk terkutuk. Rintih Pak Darmo, suaranya kini hanya berupa bisikan parau yang menyedihkan. Sang macan putih mengeluarkan satu auman tanpa suara yang menggetarkan sukma. Seketika itu juga, pemantik api yang ada di tangan Pak Darmo menyala dengan sendirinya. Api itu tidak membakar workshop, melainkan menyambar tumpahan minyak tanah yang membasahi pakaian Pak Darmo. Ar! Pak Darmo menjerit histeris. Ia berguling-guling di tanah, mencoba memadamkan api yang entah mengapa terasa sangat panas, meski apinya terlihat kecil dan berwarna biru aneh. Keajaiban terjadi, atau mungkin lebih tepatnya disebut sebagai keadilan absolut. Saat Pak Darmo berhasil memadamkan api di tubuhnya, ia menyadari sesuatu yang mengerikan. Workshop Pak Aris tetap utuh, tidak ada sedikit pun bekas terbakar. Namun di kejauhan, ia mendengar suara teriakan orang-orang dari arah rumahnya sendiri. Kebakaran! Kebakaran! Gudang Pak Darmo terbakar! Pak Darmo bangkit dengan sisa tenaga yang ada. Tubuhnya penuh luka bakar ringan yang anehnya berbentuk seperti bekas cakaran harimau. Ia berlari tertatih-tatih menuju rumahnya. Di sana, ia melihat pemandangan yang menghancurkan jiwanya. Gudang beras dan toko grosir miliknya, hasil dari kerja kerasnya yang penuh kelicikan selama puluhan tahun, tengah dilalap api besar yang muncul entah dari mana. Api itu begitu perkasa, melahap segalanya dalam hitungan menit, seolah-olah api itu lapar akan segala sesuatu yang didapat dari jalan yang tidak benar. Seluruh warga desa keluar rumah, termasuk Pak Aris dan Bu Sarah yang terbangun karena kebisingan itu. Pak Aris, dengan jiwa besarnya yang tak pernah padam,
segera berlari membawa ember air untuk membantu memadamkan api di rumah pria yang baru saja berniat mencelakainya. "Pak Darmo, tenang, kami bantu," teriak Pak Aris tulus. Namun saat Pak Aris mendekat, Pak Darmo justru menjerit ketakutan. Di mata Pak Darmo yang sudah tertutup kegelapan, ia tidak melihat Pak Aris sebagai manusia, melainkan melihat bayangan macan putih besar yang berdiri tegak di belakang pundak Pak Aris, siap menerkamnya jika ia berani berbuat jahat lagi. "Jangan mendekat, jangan dekati aku, monster!" teriak Pak Darmo histeris sebelum akhirnya jatuh pingsan di tengah puing-puing hartanya yang menjadi abu. Keesokan harinya, seluruh desa gempar. Pak Darmo kehilangan segalanya. Hartanya ludes, tokonya hancur, dan yang paling mengerikan, ia kehilangan kewarasannya. Ia terus meracau tentang kucing raksasa bermata biru yang menjaganya setiap malam agar tidak bisa lagi mencuri atau memfitnah orang lain. Ia yang dulu kaya raya dan angkuh, kini terduduk di pinggir jalan, meminta belas kasihan dengan pakaian compang-camping, sebuah karma instan yang tak terelakkan. Sementara itu, di rumah Pak Aris, kedamaian benar-benar bertahta. Bu Sarah menggenggam tangan suaminya dengan erat di depan teras rumah. Mereka melihat matahari terbit dengan harapan baru. Pak Aris kini mengerti bahwa menjadi suami yang baik bukanlah tentang mengatur segala hal agar istri tidak repot, melainkan tentang berdiri bersisian, menghadapi dunia bersama-sama dan saling menjaga kehormatan. Kebaikan Pak Aris yang tulus telah menciptakan perisai gayub yang tak tertembus oleh dengki manapun. Dan Bu Sarah, ia tidak lagi merasa menjadi pajangan di rumah itu. Ia adalah bagian dari jiwa rumah itu, yang kekuatannya kini setara dengan suaminya. Mereka telah melewati badai emosi, dan kini keadilan langit telah memberikan tempat yang semestinya bagi mereka yang tulus dan kehancuran bagi mereka yang memelihara racun di dalam kalbu. Namun, apakah kedamaian ini akan bertahan selamanya, ataukah masih ada ujian lain yang menunggu di balik tawa bahagia mereka? Satu hal yang pasti, siapapun yang mencoba mengusik ketulusan hati, mereka harus siap berhadapan dengan penjaga yang tak terlihat. Lanjut ke bab 8 untuk penutup dan pesan moral. Kini, sampailah kita pada penghujung kisah yang mengiris sembilu, namun penuh dengan cahaya hikmah. Mari kita renungkan kembali jejak-jejak langkah yang telah dilalui oleh Maya dan Aris. Sebuah perjalanan jiwa yang bermula dari kesunyian di dalam kemewahan, menuju terang benderangnya sebuah pengertian. Bayangkanlah kembali sosok Maya di awal cerita kita. Seorang wanita dengan tatapan mata yang kosong, berdiri di tengah rumah megah yang lebih mirip seperti makam bagi impian-impiannya. Kita melihat betapa pedihnya menjadi seorang istri yang dianggap ada, namun ditiadakan perannya. Tubuhnya yang semula segar perlahan menjadi layu, ringkih, seolah-olah seluruh energinya dihisap oleh kebaikan-kebaikan suaminya yang luar biasa, namun mematikan. Aris, sang suami, membangun sebuah istana kaca yang begitu indah, namun lupa bahwa di dalamnya sang istri tercekik karena kekurangan udara untuk bernapas secara mandiri. Kita telah menyaksikan bagaimana setiap keputusan, dari yang sekecil debu hingga yang sebesar gunung, dirampas oleh tangan Aris dengan dalih kasih sayang. Maya tidak pernah diminta pendapatnya tentang warna cat dinding, tidak pernah diajak berdiskusi tentang masa depan anak-anak mereka, bahkan tidak diberi ruang untuk mengelola uang belanja yang merupakan haknya. Aris mengira dengan memberikan segalanya di atas nampan emas, ia telah menjadi suami yang sempurna. Namun, ia tidak menyadari bahwa dengan cara itu, ia telah mencuri jati diri istrinya. Maya merasa seperti boneka porselen yang hanya dipajang untuk mempercantik sudut ruangan, tanpa hati dan tanpa suara. Puncak penderitaan itu membawa kita pada momen krusial, di mana Maya hampir saja terjerumus ke dalam jurang kegelapan hanya karena ia merindukan satu hal sederhana: didengarkan. Pertemuannya dengan sosok yang mau mendengar keluh kesahnya hampir saja menghancurkan mahligai rumah tangga mereka. Namun, di sanalah keajaiban Tuhan bekerja melalui perantara yang tak terduga. Kita teringat pada bab di mana Maya mengalami perjumpaan mistis dengan sosok kakek bijak berbaju putih dalam mimpinya. Sang entitas pelindung yang membawa pesan gaib dari langit. Sang kakek memberikan sebuah cermin tua yang permukaannya buram. Namun, jika dilihat dengan mata batin, cermin itu menunjukkan wajah asli dari setiap perbuatan. Melalui perantara gaib itulah, Aris akhirnya mendapatkan teguran yang menggetarkan jiwanya. Ia diperlihatkan betapa hitam dan sesaknya hati Maya di bawah tumpukan hadiah-hadiah mawahnya.
Aris melihat istrinya seperti burung cendrawasih yang sayapnya dipatahkan dengan sengaja agar tidak bisa terbang meninggalkan sang pemilik. Kini, lihatlah perubahan luar biasa yang terjadi. Kesadaran itu datang seperti petir di siang bolong, menghanguskan ego Aris dan menyisakan kerendahan hati yang murni. Aris kini bukan lagi penguasa tunggal di rumah itu. Ia telah belajar bahwa mencintai bukan berarti menguasai dan memberi bukan berarti membungkam. Mereka kini duduk bersama di meja makan, saling bertukar pikiran, merencanakan masa depan dengan tangan yang saling bertautan. Maya tidak lagi layu, ia kini mekar bagaikan bunga melati di pagi hari, menebar aroma kepercayaan diri yang begitu harum. Ia telah menemukan kembali harganya sebagai manusia, sebagai istri, dan sebagai ibu yang berdaulat atas hidupnya sendiri. Namun, hukum alam tidak pernah tidur. Supernatural moral justice, keadilan moral yang agung, telah menetapkan garisnya. Ingatkah kita pada kerabat dan tetangga yang dahulu begitu tajam lidahnya menghina Maya? Mereka yang menyebut Maya sebagai istri yang tidak tahu syukur, wanita manja yang hanya tahu menghabiskan uang suami, dan pengecut yang tak punya pendirian. Kini, roda nasib telah berputar dengan begitu cepat dan menyakitkan bagi mereka. Sosok antagonis yang dahulu dengan congkak merendahkan Maya, kini justru terjebak dalam prahara rumah tangga yang jauh lebih hancur. Mereka yang dahulu menertawakan ketidakberdayaan Maya, kini justru kehilangan sandaran hidup mereka. Harta mereka terkuras habis oleh keserakahan dan kehormatan mereka luruh seperti daun kering yang tertiup angin puyuh. Inilah bukti nyata bahwa barang siapa yang menghakimi penderitaan orang lain tanpa tahu luka yang sebenarnya, maka ia akan merasakan pedihnya luka yang serupa atau bahkan lebih parah. Kekuatan gaib pelindung Maya telah memagari keluarga ini dari niat jahat, sementara mereka yang berniat buruk justru terperosok ke dalam lubang yang mereka gali sendiri. Sahabat tutur legenda, kisah ini adalah pengingat keras bagi kita semua. Kebaikan yang berlebihan tanpa disertai rasa hormat pada kedaulatan orang lain hanyalah bentuk lain dari penjajahan emosional. Kepada para suami, ingatlah bahwa istri Anda bukan sekadar pelengkap atau objek yang harus diatur sesuka hati. Ia adalah partner, belahan jiwa yang memiliki akal dan perasaan. Melibatkan istri dalam setiap langkah adalah bentuk penghormatan tertinggi, lebih mulia daripada sekadar tumpukan perhiasan emas atau rumah yang megah. Jangan biarkan pasangan Anda merasa tidak dibutuhkan. Karena saat seseorang merasa kehadirannya tidak memberi arti, di sanalah benih-benih kehancuran mulai tumbuh. Kesabaran Maya yang seteguh karang akhirnya membuahkan hasil, dan kesambungan Aris yang luluh oleh hidayah telah menyelamatkan kapal yang hampir karam ini. Kini, rumah mereka bukan lagi sekadar bangunan tembok dan atap, melainkan taman surga di dunia, di mana setiap penghuninya merasa dihargai. Cahaya kedamaian terpancar dari wajah mereka, sebuah kebahagiaan sejati yang tidak bisa dibeli dengan uang, namun hanya bisa didapatkan dengan saling memahami dan menghormati peran masing-masing. Kisah suami yang terlalu baik ini memberikan kita pelajaran mendalam tentang keseimbangan. Bahwa dalam cinta, ada ruang yang harus tetap dibiarkan kosong, agar pasangan kita bisa mengisinya dengan warna mereka sendiri. Bahwa keadilan Tuhan akan selalu berpihak pada mereka yang tertindas dalam diam, dan akan memberikan balasan yang setimpal bagi mereka yang berhati busuk. Demikianlah perjalanan panjang ini berakhir. Namun, api hikmahnya harus tetap menyala di hati kita masing-masing. Jadikanlah kisah Maya dan Aris sebagai cermin untuk melihat kembali hubungan kita dengan orang-orang tercinta. Apakah kita sudah benar-benar mencintai mereka? Atau kita hanya mencintai ego kita sendiri yang dipuaskan melalui mereka? Sebagai penutup, mari kita renungkan bersama. Sebuah pertanyaan besar untuk kita semua yang masih berjuang di dalam lika-liku kehidupan rumah tangga maupun hubungan sesama manusia. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah tersebut? Tulis di kolom komentar ya, sahabat tutur legenda.